Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yeni Fatmawati dengan NIM 230803102046. Sebelum itu, yang terhormat kepada Bapak Marmono selaku pengampu mata kuliah Sekuritas dan Portofolio kelas B dan teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Di sini aku akan membahas tentang jenis-jenis sekuritas. Di sini kita akan membahas beberapa subbab, di antaranya yang pertama yaitu pengertian sekuritas, yang kedua yaitu jenis-jenis sekuritas, yang ketiga yaitu fungsi dan peran sekuritas dalam investasi, yang keempat yaitu keuntungan dan risiko berinvestasi dalam sekuritas, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebelum kita masuki bab yang pertama, mungkin dari kalian ada yang mengenal apa itu sekuritas? Di sini saya akan menjelaskan pengertian sekuritas. Sekuritas itu sendiri adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan, klaim utang, atau hak lainnya yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Biasanya diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk menghimpun dana dari investor guna mendukung operasional atau proyek tertentu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sekuritas. Sekuritas itu sendiri ada dua. Yang pertama ada sekuritas pasar modal dan yang kedua ada sekuritas pasar uang. Pengertian dari sekuritas pasar modal itu sendiri ialah sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal, biasanya bersifat jangka panjang. Sekuritas pasar modal ini biasanya digunakan untuk acara resmi. Biasanya digunakan antara karyawan dengan atasan. Pengertian dari sekuritas pasar uang itu sendiri ialah sekuritas yang diperdagangkan di pasar uang dan biasanya bersifat jangka pendek. Sekuritas pasar uang ini berupa surat informal lebih santai dan bersahabat, dan juga menggunakan salam kasual dan bahasa bersahabat untuk komunikasi pribadi. Jenis-jenis sekuritas pasar modal itu ada 5. Yang pertama ada saham, obligasi, reksadana, suku, dan derivatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Pemilik saham disebut pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen atau pembagian laba perusahaan. Keuntungan yang didapat itu diperoleh dari dividen atau capital gain. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana dari investor. Pihak penerbit wajib membayar bunga secara berkala serta mengembalikan pokok pinjaman saat jatuh tempo. Biasanya obligasi ini cocok bagi investor yang menginginkan pendapatan tetap dengan risiko lebih rendah dibandingkan saham. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana merupakan investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi, di mana dana dari banyak investor itu dikumpulkan untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan. Reksadana ini cocok bagi investor pemula karena tidak perlu mengelola investasi itu sendiri. Selanjutnya ada suku. Suku merupakan instrumen keuangan syariah yang mirip dengan obligasi, tetapi sesuai dengan prinsip syariah. Suku ini tidak menggunakan sistem bunga, tetapi berbasis bagi hasil atau sewa. Suku ini juga aman bagi investor yang ingin berinvestasi dengan prinsip syariah. Yang terakhir yaitu ada derivatif. Derivatif itu sendiri adalah kontrak keuangan yang nilainya tergantung pada harga aset lain, seperti saham, obligasi, atau komoditas. Biasanya derivatif ini digunakan untuk lindung nilai atau spekulasi. Biasanya derivatif ini digunakan untuk lindung nilai atau spekulasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sekuritas pasar uang. Yang pertama ada surat berharga komersial. Surat ini merupakan surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Biasanya memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan digunakan untuk pembiayaan operasional. Yang kedua yaitu sertifikat deposito. Instrumen keuangan ini yang diterbitkan oleh bank dengan suku bunga tetap dan jangka waktu tertentu. Sertifikat deposito ini juga bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Yang ketiga yaitu repurchase.
Perjanjian di mana satu pihak menjual sekuritas kepada pihak lain dengan kesepakatan untuk membeli kembali sekuritas tersebut pada harga tertentu di masa depan. Biasanya dilakukan oleh bank dan institusi keuangan. Yang terakhir yaitu ada deposito berjangka. Deposito ini merupakan simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu dan memiliki bunga tetap. Deposito ini tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan denda. Deposito ini tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan denda. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran sekuritas dalam investasi. Sekuritas memiliki peran penting dalam sistem keuangan dan investasi, baik bagi perusahaan, pemerintah, maupun investor. Sekuritas membantu dalam penghimpunan dana, pengelolaan risiko, serta penciptaan peluang keuntungan. Berikut adalah fungsi dan peran utama sekuritas dalam investasi. Yang pertama, penghimpun dana. Sekuritas memungkinkan perusahaan dan pemerintah mendapatkan dana dari investor tanpa harus bergantung pada pinjaman bank. Dengan cara perusahaan menerbitkan saham atau obligasi untuk mendapatkan modal guna ekspansi bisnis. Dan pemerintah menerbitkan obligasi negara untuk membiayai proyek infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu diversifikasi portofolio. Investasi dalam sekuritas memungkinkan investor untuk menyebarkan dananya ke berbagai instrumen, sehingga mengurangi resiko kerugian. Dengan memiliki saham, obligasi, dan reksadana dalam satu portofolio, investor bisa mengimbangi risiko fluktuasi harga satu jenis sekuritas dengan keuntungan dari sekuritas lainnya. Yang ketiga ada peningkatan likuiditas pasar. Sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang memberikan kemudahan bagi investor untuk membeli dan menjual aset mereka kapan saja. Hal ini memungkinkan aliran dana yang cepat dan efisien dalam ekonomi. Likuiditas tinggi berarti investor dapat dengan mudah mengubah sekuritas menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai signifikan. Yang keempat yaitu pengelolaan risiko. Sekuritas tertentu seperti obligasi, derivatif, dan reksadana membantu investor mengurangi risiko pasar. Obligasi menawarkan pendapatan tetap yang lebih stabil dibandingkan saham. Derivatif seperti kontrak futures membantu investor melindungi nilai aset dari fluktuasi harga yang tajam. Reksadana dikelola oleh manajer investasi profesional yang melakukan analisis risiko sebelum membeli aset. Yang terakhir yaitu meningkatkan keuntungan investor. Salah satu tujuan utama investasi dalam sekuritas adalah memperoleh keuntungan dari capital gain. Saham memberikan keuntungan dari kenaikan harga dan dividen. Obligasi memberikan keuntungan dari kupon atau bunga, dan reksadana memberikan keuntungan dari hasil investasi dikelola oleh manajer investasi. Selanjutnya yaitu keuntungan dan risiko berinvestasi dalam sekuritas. Dalam dunia investasi, sekuritas menawarkan berbagai keuntungan, tetapi juga memiliki risiko yang harus diperhitungkan. Investor harus memahami kedua sisi ini agar bisa mengambil keputusan investasi yang bijak dan sesuai dengan tujuan keuangan mereka. Yang pertama ada diversifikasi. Dengan berinvestasi di berbagai jenis sekuritas seperti saham, obligasi, dan reksadana, investor dapat menyebarkan risiko mereka. Jika satu investasi mengalami penurunan, masih ada peluang keuntungan dari instrumen lain yang tetap stabil atau naik. Sekuritas seperti saham dan obligasi dapat diperjualbelikan dengan mudah di pasar, sehingga investor bisa mencairkan aset mereka kapan saja. Likuiditas tinggi ini menunjukkan investor mengakses uang tunai dengan cepat, tanpa perlu menjual aset mereka dengan harga jauh di bawah nilai pasar. Yang ketiga yaitu peluang keuntungan. Dalam peluang keuntungan yang besar ini, saham memberikan keuntungan dari kenaikan harga sahamnya. Obligasi memberikan pendapatan tetap dari bunganya, dana memungkinkan investor menikmati pertumbuhan aset yang dikelola oleh manajer investor profesional.
Selanjutnya yaitu resiko berinvestasi dalam sekuritas. Yang pertama ada fluktuasi harga. Harga saham dan sekuritas lainnya bisa naik turun dengan cepat akibat perubahan kondisi ekonomi, suku bunga, dan kebijakan pemerintah. Investor harus siap menghadapi resiko ini, terutama jika berinvestasi dalam satu atau derivatif. Yang kedua yaitu resiko kredit atau gagal bayar. Risiko ini menerapkan bahwa penerbit obligasi atau sekuritas tidak mampu membayar bunga atau pokok pinjaman saat jatuh tempo. Biasanya terjadi pada obligasi perusahaan dengan kondisi keuangan yang lemah. Yang ketiga yaitu risiko inflasi. Jika tingkat inflasi tinggi daripada imbal hasil investasi, daya beli investor bisa menurun. Ini sering terjadi pada investasi dengan imbal hasil tetap seperti deposito atau obligasi dengan bunga rendah. Kesimpulannya yaitu, pasar modal dan pasar uang memiliki peran penting dalam sistem keuangan. Keduanya saling melengkapi dalam ekosistem keuangan, memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengelola dana secara efektif sesuai dengan kebutuhan investasi dan likuiditas. Perbedaan utama antara sekuritas pasar modal dan sekuritas pasar uang terletak pada jangka waktu investasi, tingkat resiko, dan potensi keuntungan. Sekuritas pasar modal cocok untuk investasi jangka panjang, dengan potensi keuntungan lebih tinggi, sementara sekuritas pasar uang lebih aman dan liquid untuk kebutuhan dana jangka pendek. Baik, itu merupakan pemaparan materi tentang jenis-jenis sekuritas dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.